Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mulia ini, dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, wa sallim tasliman kathiran katsira, adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsih, زينة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mudah-mudahan dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, di pagi yang mulia ini kita masih bersama kisah ataupun gagasan Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, halaqah yang ke-47, pertemuan yang ke-47 bersama Al-Fudail bin Iyad. Kita masih menyorot kata hikmah beliau yang mengatakan apa? Si mukmin suka menutupi keaiban sesama, suka memberi tuntunan dan nasihat. Si fajir gemar mencari nama baik dan mencela. Dalam kata hikmah ini manusia ada dua golongan. Ada si mukmin yang berpikiran positif, yang berpandangan positif, yang cara hidupnya juga positif. Ada si fajir lawan kepada si mukmin. Berarti si fajir ini mungkin mukmin juga, bukan dibuatnya lawannya. Mukmin itu patutnya lawannya kafir ya, mukmin lawannya kafir. Tapi di sini dibuatnya mukmin itu lawannya fajir. Kalau kita lihat di kamus, mungkin maknanya fajir itu si jahat, penjahat. Si mukmin, hamba yang baik, suka menutupi keaiban sahabatnya, suka menutupi keaiban umat, dan suka memberi panduan dan tuntunan. Sementara si fajir, insan yang jahat, suka mencari nama baik, menyebut keburukan orang dan mencela. Suka mencela, mencari kelemahan saja, mencari kekurangan saja. Subhanallah, subhanallah. Ahli hikmah lain mengatakan ya, ada yang mengatakan kalau kamu asik mencari kelemahan orang saja, tidak mau menilai kebaikannya, selama-lamanya kamu tidak akan dapat teman yang baik, karena tidak ada orang yang sempurna. Subhanallah. Kalau kita rujuk kepada hadis, kemarin juga kita sudah bincang serba sedikit. Ada hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari Muslim, dinukil dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Di sini tercatat hadis yang nomor 244. Apa kata pengarang kitab Riyadhus Shalihin? Pengarang kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi menukil hadis an Umar radhiyallahu anhu, pada Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, katanya berpesan, al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara kepada muslim yang lain. Berarti kita mesti mencintainya. Kalau dalam Quran disebut innamal mu'minuna ikhwah. Kalau kita bicara tentang muslim, muslim itu dalam hadis bersaudara. Kalau kita berbicara tentang mukmin, boleh dilihat halaman 516 surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman ini bersaudara. Malah disebutkan dalam hadis-hadis lain lagi, bahkan katanya kasih sayang antara mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti satu jasad, katanya. Seperti satu jasad. Kita itu ibarat satu jasad. Ada yang berfungsi sebagai tangan, ada yang berfungsi sebagai kaki, ada yang seperti mata, telinga. Ibarat satu badan,
disebut indahnya sebut dalam hadis ya, nilai kasih sayang antara mukmin dengan mukmin ibarat satu jasad katanya. Kalau ada satu anggota badan yang sakit, yang lain akan terganggu. Contohnya dia sakit gigi yang sakit, nanti dia susah nak tidur, hidupnya tidak selesai. Kalau dia demam, lagilah ya, yang manis kadang terasa pahit, yang sedap terasa tak sedap. Begitu seharusnya. Dalam hadis ini, al muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara kepada muslim lain. La yazlimu, jangan menzalimi orang. Wala yuslimu, jangan dibiarkan orang itu teraniaya atau terancam hidupnya. Man kana fi hajati akhi, kana Allah fi hajatih. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, saudara seagama, si muslim, berarti hajatnya akan ditunaikan Allah. Nah, indahnya ya, indahnya saling membantu. Wa man farraja an muslimin kurbah, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang berusaha menyelesaikan suatu kesusahan, membantu kesusahan yang dihadapi oleh si muslim, Allah akan membantu kesusahannya pada hari kiamat. Di sana lagi hebat ya. Tidak dapat kita katakan kesusahan di hari kiamat itu macam 100 kali ganda, 1000 kali ganda kesusahan di dunia ini. Yang di-highlight di sini, yang ada kaitannya dengan kata-kata Fudail bin Iyad rahimahullah, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang berusaha menutupi keaiban si muslim, Allah akan menutupi keaibannya pada hari kiamat. Allah tidak akan bongkar dia punya kejelekan. Tengok ayat dalam surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Ada disebut di sana warning yang menakutkan, yauma tubulas sarair. Pada hari itu rahasia manusia, keburukan manusia akan dibongkar. Yauma tubulas sarair. Pada hari itu kejelekan manusia akan dibongkar. Subhanallah. Subhanallah. Jadi saat kejelekan orang itu dibongkar, Allah akan tutupi. Kalau dia di dunia rajin menutupi keaiban kawannya. Ayat 9 ya surah At-Tariq halaman 591 yang awalnya was-sama'i wat-tariq. Bila kita pergi ke ayat 9, yauma tubulas sarair, pada hari kiamat nanti kejahatan dan kelemahan manusia akan dibongkar. Jadi saat itu Allah akan menutupi keaiban orang itu. Kalau dia di dunia rajin menutupi keaiban saudaranya seagama. Diulang lagi ya. Waman satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang berusaha menutupi keaiban si muslim, Allah akan menutupi keaibannya pada hari kiamat nanti. Dalam hadis lain ada juga hadis dari Imam Muslim, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini lagi hebat. Siapa yang bergiat menutupi keaiban si muslim, Allah akan menutupi keaibannya di dunia dan di akhirat. Bukan saja di akhirat lagi ya. Tadi dari hadis yang dari Ibnu Umar, bukan Abdullah tadi, bukan Umar tadi ya. Ibnu Umar. Dari Abdullah bin Umar tadi, silap sebut tadi bukan Umar. Ibnu Umar sebenarnya. Hadis tadi daripada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Hadis dibawa daripada Abi Hurairah. Jadi hadis Abi Hurairah ini lebih luas skopnya. Katanya apa? Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang berusaha menutupi keaiban si muslim di dunia ini, Allah akan menutupinya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Itu maka dikatakan oleh Fudail bin Iyad, mukmin itu sifatnya suka menutupi keaiban sahabatnya dan suka memberi tuntunan dan panduan. Subhanallah. Sementara si fajir, si jahat,
suka membukakan keaiban orang dan suka mencela. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kemarin kita sudah singkap satu cerita ya, kisah orang yang berusaha menutupi keaiban sahabatnya yang kerja di pejabat di kantor. Didapatinya ada stafnya di kantor yang suka melukai hati orang lain dengan kata-katanya. Lidahnya tajam. Lalu dia datang berjumpa, macam mana caranya Ustaz menyelamatkan saudara kita ini? Saya cakap senang sekali. Siapa namanya? Fulan bin Fulan. Ayo kita istighfarkan. Maka kami istighfarkanlah. Sebut namanya, baca istighfarnya apa? Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Diniatkan untuk orang yang diistighfarkan itu dan diniatkan juga untuk kita juga. Kenapa? Karena bila kita beristighfar untuk orang lain berarti kita mendoakannya. Istighfar itu induk doa. Maka malaikat akan mengaminkan doa kita. Subhanallah. Yang mendoakan sahabat yang bermasalah ini jumlahnya dalam 15 ke 20 orang. Siang malam, Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tekun beristighfar nak menyelamatkan saudara tadi. Akhirnya setelah 15 hari, alhamdulillah orang itu berubah. Sama juga dengan kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab khalifah yang sangat tinggi keprihatinannya, kepeduliannya terhadap umat. Pada suatu ketika Umar bin Khattab melawat ya kantornya, pejabatnya di Madinah. Beliau pergi ke Syam. Sampai di sana beliau kehilangan seorang anak muda yang gagah perkasa. Umar kemana dia pergi, dia perhatikan orang. Jadi bila dia pergi suatu tempat, ada orang yang biasa jumpa, tahu-tahu tidak nampak mukanya, dia tanya, Aina Fulan bin Fulan? Fulan bin Fulan di mana? Kata jemaah yang hadir, subhanallah. Karena yang menanya itu khalifah. Khalifah tentu bila bercerita sama khalifah berarti bukan ghibah namanya. Wahai Umar bin Khattab, katanya, orang itu sekarang sudah hanyut dalam jenayah, dalam maksiat, hanyut dalam maksiat, minum minuman keras. Umar tetap positif thinkingnya tinggi, katanya baiklah, tidak masalah. Ayo kita istighfarkan. Jangan sebut-sebut lagi. Kalau kita sebut-sebut saja kejelekannya, keburukannya, kita tidak doakan, kita tidak istighfarkan, berarti kita membantu syaitan. Setan akan kambang, setannya akan happy. Setan kita juga happy. Karena kita ada setan, dia ada setan. Kalau kita menyebut keburukan saudara, setan dia happy, setan kita happy. Lantas kata Umar bin Khattab, ayo kita istighfarkan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, Umar menulis surat. Surat pendek saja. Dulu sudah sering disebut 3 ayat pertama surah Ghafir. Umar menulis surat pendek kepada sahabat yang bermasalah ini. Ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir. Bagi yang buka Quran, boleh dilihat halaman 467 surah Ghafir. Dalam sebagian mushaf surah Ghafir ini dikatakan juga surah Al-Mu'min. Dulu pernah jumpa dengan jemaah, tidak ada surah Al-Ghafir dalam mushaf saya, Ustaz. Saya tanya, surah Al-Mu'min? Oh, ada. Nah, jadi surah Ghafir ini dikatakan juga surah Al-Mu'min ya. Ayat 1, 2, dan 3. Jadi langkah pertama yang dibuat Khalifah Umar radhiyallahu anhu mengistighfarkan jemaah yang bermasalah bersama jemaah yang ada bersama beliau. Ayo kita istighfarkan dia. Kemudian sebagai usaha seorang khalifah, seorang pemimpin, dia menulis surat, ditulis memo, surat pendek kepada orang itu. Isinya selain daripada basmalah dan
permulaan surat seperti yang biasa. Isinya adalah 3 ayat pertama surah Ghafir. Di atas dia buat min Umar, from Umar. Dia tidak tulis dari khalifah. Dia tidak sebut dari Amirul Mukminin, from Umar ila fulan bin fulan. Subhanallah. Bila dibaca oleh yang ditarget, yang bermasalah tadi, surat Umar ini menangis dia. Terharu. Pertama terharu karena kata-katanya di sana. Dia tidak sebut pangkatnya, jawatannya sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, hanya sebut min Umar saja, from Umar, nama kecilnya saja. Wah, katanya hebatnya Umar ini. Dia tidak memperlihatkan pangkat kedudukannya, malah nama kecilnya saja. Kemudian dia isinya lagi, isi ayat 1, 2, dan 3 ini bila dibaca oleh yang menerima surat, insan yang hari-hari mabuk katanya ya, begitulah yang terjadi, menangis dia. Menangis dia. Subhanallah. Apa isinya ini? Isinya ini kalau orang yang faham lah ya, dia walaupun dia mabuk, hari-hari mabuk, bila dia baca kalamullah, dia faham. Jadi sentuhan kalamullah mudah lekat di hatinya. Kalamullah ini yang ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir ini singgah di hatinya, bertempat di hatinya, mengubati hatinya. Itulah dia yang penting ya. Bila dia baca, dia faham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit taul. La ilaha illahu ilaihil masir. Jadi besok kita akan lanjutkan terjemahan makna tafsir ini, ayat surah Ghafir dengan huraiannya, dengan kisah secara terperinci insyaallah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi besok pagi sebagai halakah sambungan kepada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita berjumpa besok, bagi yang rajin boleh dilihat dulu ayat 1, 2, dan 3 surah Ghafir, baca berulang kali untuk kita lanjutkan besok sorotan berikutnya. Jadi bila kita sudah membincangkan ayat ini, kalau sudah dibaca ayatnya, dilihat terjemahannya, mungkin lebih melekat di hati ya, lebih singgah di hati kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, yang jelasnya akhirnya anak muda tadi menangis, bertaubat, kembali ke jalan yang betul. Lalu bila Umar bertanya kepada jemaah, macam mana kesannya? Kata jemaah sama Umar, subhanallah, mujarab sekali katanya. Orangnya itu menangis, sudah bertaubat kepada Allah. Kata Umar sebagai menutupi kisah, begitulah lakukan kalau ada orang yang bermasalah di kalangan kamu, pandai-pandailah menutupi keaibannya, istighfarkan dia, bantu dia. Kata Fudail bin Iyad tadi, orang mukmin dia akan menutup kecelaan dan suka memberi bimbingan dan tuntunan. Umar memang mengistighfarkan orang tu dan memberi tuntunan. Mudah-mudahan besok kita singkap lagi lebih terperinci ya. Yang jelasnya hamba Allah yang bermasalah ini kembali ke jalan yang benar berkat istighfar dan berkat tuntunan Al-Quran yang disampaikan Umar bin Khattab dalam surat ringkasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Wa astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa abda'na ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi amanillah.